Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya dan berbahagia dimanapun dan kapanpun. Dan semoga kita termasuk orang yang bersyukur dalam setiap kondisi. Oke, sebelum lebih panjang lagi, aku izin memperkenalkan diri dulu. Nama aku Fadilah Hoirunisa. Aku mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, angkatan 2018. Oke, teman-teman, di sini aku ingin bercerita, aku ingin berbagi pengalaman aku, menceritakan pengalaman aku yang mana ini juga tugas dari mata kuliah training Islam untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nilai positif itu yang bisa kita terapkan dalam keseharian itu banyak banget ya. Ada sabar, syukur, mungkin atau ikhlas, atau tersenyum dan lain sebagainya, banyak banget. Dan untuk kali ini aku ingin menanamkan pada diri aku sendiri, yaitu belajar tenang dalam menyikapi atau menghadapi masalah. Kenapa aku pilih ini? Ya, latar belakangnya karena aku ini kan anaknya panikan ya, sebelum aku menerapkan hal ini. Jadi aku orangnya dulu tuh panikan kalau dihadapkan dengan suatu urusan atau suatu masalah, apalagi yang ngedadak ini, sifat yang ngedadak ini, itu panik. Pokoknya panik, kayak takut gak bisa ngerjain dengan sesuai waktunya, takut ngaret ataupun tidak kurang maksimal, terus kayak takut, pokoknya banyak ini deh, ketakutan, akhirnya panik dan ujung-ujungnya overthinking. Dan akhirnya masalah yang atau urusan yang harus misalkan aku selesaikan dalam 15 menit bisa aku selesaikan, ini aku bisa sampai 30 menit ataupun mungkin bisa 2 jam gitu, karena kelamaan overthinkingnya, terus ngapa-ngapainnya dulu lah gitu, belum terdistrak oleh hal-hal lain kayak gitu deh. Jadinya urusan itu terselesaikan dengan kurang maksimal, hasilnya juga kurang maksimal, kurang memuaskan. Aku juga kayak ada rasa menyesal dan akhirnya urusan yang selanjutnya itu tertunda kan, karena si urusan yang harus aku kerjain ini juga molor waktunya gitu. Nah, ini yang aku ingin rubah dari diri aku sendiri kayak gitu. Dan aku juga ngaruh sih, karena setiap keburukan atau ya hal-hal yang ini kan nggak baik ya, aku maksudnya akhirnya menunda pekerjaan itu, pokoknya keburukan yang kita lakukan meskipun kita mikirnya nggak ada ruginya untuk orang lain, ternyata ada gitu. Karena aku pernah mendengar bahwa individu itu adalah bagian terkecil atau sel-sel terkecil dari peradaban gitu. Jadi kalau misalnya individu itu buruk gitu, pasti bakalan ngaruh gitu, bisa ke dirinya sendiri, terus mungkin dari ngaruh ke keluarganya, atau habis itu nanti ngaruh ke masyarakatnya dan lain sebagainya akhirnya. Dan itu emang bener adanya sih. Jadi kalau misalnya kayak kita mengerjakan suatu hal terus panik, terus akhirnya si hal itu gak bisa terselesaikan dengan baik, akhirnya nunda, akhirnya pokoknya banyak kan rentet itu tuh, keburukan-keburukan yang lainnya mengikuti karena kita overthinking duluan, karena kita kepanikan, terus akhirnya nunda dan sebagainya. Seperti itu dengan berusaha sebisa mungkin untuk tenangin diri aku sendiri. Misalkan aku dihadapkan misalnya tugas kuliah membuat makalah misalkan, nah aku tuh kayak misalnya udah panik duluan, buat besok misalkan, terus tapi aku baru mau ngerjain, aku udah panik, gimana ya, aku belum ini belum itu. Akhirnya aku berusaha buat Fadilah tenang, keep calming, karena aku udah berniat untuk tenang ya dalam menghadapi urusan. Jadi aku berusaha buat tarik nafas dulu, diam dulu sebentar, aku cerna baik-baik apa yang harus aku lakukan. Kalau aku masih ngerasa belum tenang juga, aku biasanya wudu dulu, ambil air wudu dulu,
tenangin dulu diri aku. Mungkin kalau misalnya aku belum makan ya aku makan dulu, pokoknya isi nutrisi, pokoknya kerjakan hal-hal yang membuat aku bisa tenang dan bisa rileks, yang akhirnya nanti aku kalau misalnya melanjutkan tugas itu aku bisa fokus gitu ngerjainnya kayak gitu. Nah, dan pas ngerjain juga kalau misalnya udah ngerasa tenang, aku baru kayak ngelis tuh, ini aku harus ngapain dulu, apakah aku harus nyari materinya dulu ataukah aku harus menyiapkan misalkan buka Microsoftnya mungkin atau kayak gimana. Pokoknya aku menulis list yang harus aku harus kerjakan dulu step by stepnya gitu. Jadi pas aku mengerjakan suatu hal itu, aku tahu aku ngerjain dulu, kalau ini udah selesai aku baru pindah ke poin B kayak gitu, aku ngerjain yang ini kayak gitu. Jadi terstruktur gitu, dan akhirnya kan kita bisa kalau udah tenang, udah terstruktur kayak gitu, kita bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik, dengan maksimal, dengan fokus kita, dan akhirnya insya Allah tugas itu bakal kita tuh ngerasa puas, kita akhirnya ngerasa happy, dan akhirnya kita bisa melanjutkan ke tugas berikutnya seperti itu. Dan kalau misalnya aku lupa, misalnya kayak mulai lagi nih kepanikan, aku berusaha lagi kayak gitu lagi, tarik nafas dulu, istighfar, tenangin diri dulu aku, misalnya oke, aku mau makan dulu misalnya biar aku tenang. Mungkin kan aku panik atau aku udah emosi duluan misalkan karena kepanikan yang udah aku overthinking kayak gitu. Mungkin karena aku belum makan atau aku lagi mungkin kecapean. Kalau kecapean ya aku tidur dulu, istirahatin dulu badannya biar relax, biar nanti pas ngerjain tugas enak gitu, jangan dipaksain. Nah, aku gitu. Perasaan, pesan dan pesan aku setelah menghidupkan nilai tersebut: senang, bahagia, semangat. Iya benar, karena aku udah ngerasa puas karena selesai, justru aku malah semangat buat lanjut ke urusan yang lain gitu. Aku ngerasa maksimal. Terus pesannya, semoga aku bisa, dan mungkin teman-teman juga bisa menerapkan hal ini dengan istiqomah dan menambah nilai-nilai positif lain dan menanamkan dalam diri dengan tidak menghilangkan nilai positif yang sebelumnya sudah ditanamkan. Seperti itu. Terus meningkatkan itu kali ya, nilai-nilai positif. Maksudnya mempertahankan dan menambah nilai positif yang lainnya seperti yang aku bilang sebelumnya. Biar kita tuh menjadi pribadi yang positif, yang akhirnya menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, dengan happy, tenang, dan tidak merasa terbebani ataupun tertekan. Oke teman-teman, itu tadi beberapa cerita aku, pengalaman aku yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua juga menjadi pengingat diri aku sendiri untuk melakukan hal itu lagi di hari-hari berikutnya. Semoga apa yang tadi aku ceritakan, aku sharing ke teman-teman itu bisa bermanfaat, yang baik-baiknya bisa mungkin bisa diambil contohnya atau bisa diterapkan dalam kehidupan seharian teman-teman juga. Dan semoga kita selalu bertumbuh, berproses, dan berprogres menjadi pribadi yang dewasa, positif, dan bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Sekian dari yang aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.